Ada yang tahu? Tiga. Tiga. Pertama, Karena Nasab. nasab, yang kedua, karena Nikah. pernikahan, yang ketiga. karena persusuan. Nah, al-muharramat tahrim al-mu'abbad minan nisa salasah, yani mahram mu'abbad karena nasab. Ini ada 7. Pertama, al-um. Allah katakan, hurrimat alaikum ummahatukum. Ibu. Dan terus ke atas. Ibu, nenek, dan terus ke atas. Wa ummahatukum, ummahatukum apa setelahnya? Wa banatukum, dan banat, yakni anak perempuan. Cucu perempuan, terus ke bawah. Yang ketiga adalah syaqiqah wa akhwatukum, saudara, baik saudara kandung, saudara sebapak, atau saudara seibu, baik syaqaiq, asyaqiqah, am akhwat li'ab, atau akhwat li'um. Ya. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa ammatukum, wal ammah hiya ukhtul ab, al ammah hiya ukhtul ab. Nah, wa khalatukum, al khal hiya ukhtul Ini 7. Ya. Wa ammatukum wa khalatukum. Kemudian wa banatul akh wa banatul ukht, keponakan, ya. Anak dari saudara laki-laki, anak saudara perempuan. 6. Kemudian yang kedua, mahram karena pernikahan. Ini juga mahram mu'abbad, ya. Masih kita bahas mahram mu'abbad. Pertama adalah zaujatul ab, istri bapak. Yani bapak punya istri banyak. Selain ibu kita, kalau ibu kita jelas, itu mahram. Maksudnya, bapak ketika menikahi istri yang lain selain ibu, ya, maka istri bapak juga mahram. Zaujatul ab. Nah, wa misluha zaujatul jad, juga termasuk. Yang kedua adalah zaujah al-ibn, istri dari anak laki-laki. Juga zaujah ibn-ibn juga termasuk. Ya. Yang ketiga adalah ummu zaujah, ibu dari istri, ibu mertua, juga mahram. Juga mahram mu'abbad. Nah, kemudian yang keempat, bintu zaujah atau namanya rabibah. Ketika kita seorang menikahi janda yang punya anak perempuan dan si suami telah menggauli ibunya, maka si anak perempuan ini adalah mahram bagi bapak tirinya. Saya ulang, ketika ada seorang laki-laki menikahi janda, dia bawa anak perempuan dari suami yang lain. Ketika si suami ini, laki-laki ini telah menggauli si ibu janda ini, maka dia mahram bagi si perempuan, anak perempuan dari janda ini. 6. Kemudian juga mahram karena susuan. Ini juga kata Rasul, yahrum minar radha' ma yahrum minan nasab. Ya, mahram haram karena susuan, ini sama dengan haram karena nasab. Sehingga sama perinciannya. Ada ibu susuan, ada saudara susuan, dan seterusnya. Kemudian berikutnya kita bahas, ada mahram muaqqat atau mahram tahriman tak muaqqatan. Mahram sementara. Ini ada 2 macam. Yani ma yahrum min ajlil jama'. Yang pertama adalah mahram karena mengumpulkan. Haram menikahi karena mengumpulkan 2 orang perempuan. Tidak boleh menikahi sekaligus 2 wanita dalam satu rumah tangga, satu pernikahan. Itu siapa saja? Menikahi? Siapa? Ada yang tahu?
menikahi dua wanita bersaudara kandung, kakak beradik, ini nggak boleh. Contoh Muhammad menikahi dua perempuan sekaligus. Menikahi siapa? Hafsah, kakaknya juga adiknya, Hindun. Ini kakak adik bersaudara, ini nggak boleh. Ketika menikah dalam waktu yang sama, satu rumah tangga, satu keluarga, nggak boleh. Kecuali sampai apa? Kecuali jika apa? Yang satu meninggal atau cerai. Awalnya menikahi Hafsah, kemudian Hafsah meninggal, setelah itu menikahi adiknya, Hindun, boleh. Atau menikahi Hafsah, terus cerai, setelah itu menikahi adiknya, Hindun, boleh. Jadi kalau al-jama' menggabungkan dua istri bersaudara, kakak beradik, saudara kandung, ini terlarang. Yang kedua, juga diharamkan mengumpulkan antara perempuan dan bibinya. Ya, Rasul melarang. Ya. La yajma' bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Rasul melarang mengumpulkan dua wanita, yakni menikahi anak perempuan dan bibinya dari jalur bapak, atau anak perempuan dan bibi dari jalur ibu. Ini ya, mahram karena al-jama'. Mahram muaqqat in ajli jama' karena mengumpulkan. Ada yang kedua, mahram muaqqat karena sebab, karena li'aridin. Ya. Contohnya apa? Haram menikahi perempuan yang dicerai dalam masa iddah. Masa iddah perceraian. Nggak boleh, meskipun dia sudah cerai oleh suaminya, tapi dalam masa iddah, maka tidak boleh dia apa? Dinikahi. Nah, apalagi contoh yang lain. Haram menikahi perempuan ketika sedang ihram. Ya. Tidak boleh menikahi perempuan yang sedang muhrim, sedang ihram. Haji atau umrah sampai tahallul. Kemudian haram eh, bagi orang kafir, laki-laki kafir, menikahi perempuan muslimah sampai dia masuk Islam. Dan juga haram akad. Haram bagi laki-laki yang kafir menikahi perempuan muslimah sampai dia orang kafir itu masuk Islam. Baru boleh menikahi seorang muslimah. Kemudian juga diharamkan bagi suami yang telah mentalak tiga istrinya untuk rujuk pada istrinya. Tidak halal suami yang telah mentalak tiga istrinya untuk kembali pada istri tersebut sampai istri menikah dengan laki-laki lain, digauli dan dicerai secara alami, bukan direncanakan. Dan juga haram muakkad. Setelah cerai oleh suami yang lain, baru dia boleh kembali kepada suami yang pertama. Nah, apa jawabannya kemarin kita bahas? Jawabannya apa? Jim. Jim. Al-jama' min al-ukhtain. Nah, kalau zawjatul ab ini mahram mu'abbad. Wa kadzalika zawja al-ibn mahram mu'abbad. Wa kadzalika ummu zawjah mahram mu'abbad. Wasl qira'ah. Iqra' man yaqra'. أنا أستاذ. Nah, خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا هو ألف الحكم الشرعي، باء الحكم الوضعي، جيم الحكم التكليفي، دال الألف والباء. الجواب باء الحكم الوضعي. al-hukm al-wad'i. Nah, yakni al-ahkam syariah qisman. Al-awwal apa? Al-ahkam at-taklifi. Hukum syariah ada dua macam. Ini usul fikih ya. Hukum taklif, ini ada 5. Hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Yang kedua hukum apa? Hukum wadai, ahkam al-wadai. Ini mencakup banyak. Ada sihah wal fasad, kemudian azimah, rukhsah, wa apalagi yang lain. Ada wal qada, wal i'adah. Ini hukum wadai. Sebab, syarat. Nah,
Maka kitabullah al-muta'alliq bi ja'li syai' sababan aw syartan huwa ahkam wadai. Nah, contoh masalahnya, misalnya saya tanya, apa hukum salat subuh? Kalau jawabnya hukumnya wajib, berarti ini hukum apa namanya? Hukum taklifi. Kalau saya mengatakan seorang salat subuh, tapi tidak baca Fatihah rakaat pertama, apakah sah salatnya? Namanya hukum apa nih? Hukum wadai. Karena kaitannya dengan syarat sahnya salat atau rukun. Ya. Karena menyarankan salat qiraatul Fatihah. Ya. Idza lam yaqra al-'abd al-Fatihah fi shalah 'amdan fa salatuhu batilah. Fa salatuhu batilah. Yani tidak sah salatnya, ini hukum wadai. Karena kaitan dengan syarat, dengan sebab, dengan rukun. Nah, sehingga ada hukum sah atau tidak sah. Nah, sehingga kalau hukumnya jawabannya apa tadi? Ahkam wadai sah. Man yaqra' ba'dahu? Ana Ustaz. Nah, Man humul ladzina farraqu bainal wajib wal farad? Alif al-Hanafiyah, ba al-Malikiyah, jim asy-Syafi'iyah, dal al-Hanabilah. Al-ijabah alif. al-Hanafiyah. Nah, jumhur ulama, al-jumhur lam yufarriq baina istilah al-wajib wal fard. Al-jumhur, mayoritas para ulama tidak membedakan makna istilah fardhu dan wajib. Namun ulama Hanafiyah, ya ulama Hanafiyah, al-masyhur minhum hum yufarriquna baina al-fard wal wajib. Wal fard indahum, indal Hanafiyah, yani ma sabata bi adillah qat'iyyah. Wal fard, yani indahum huwa ma sabata bidalil qat'i. Wa amma al-wajib indahum yani ma sabata bidalil dhanni. Sehingga apa kalau saya katakan apa hukum salat subuh indal Hanafiyah? Fardhu atau wajib? Hukum salat subuh. Kalau kita lihat definisi Hanafiyah tadi, hukumnya fardhu atau wajib hukum salat subuh? Fardu. Fardhu. Karena jelas kewajiban salat lima waktu ini sabit bila jelas qat'iyah. Ya, jelas, sangat jelas. Tapi kalau Hanafiyah menganggap witir itu wajib. Apa hukum salat witir? Indal Hanafiyah wajib. Salatul witir indal Hanafiyah wajib, tapi bukan fardu. Karena thubutul witir, thubut wujubil witir indahum, yani sabata biadillah dhaniyah. Sehingga kalau kita akan hukum salat witir indal Hanafiyah hukumnya wajib. Menurut mereka, istilah mereka. Kalau hukum salat subuh, salat asar, maghrib, ini hukumnya fardu menurut istilah mereka. Ini masyhur indal Hanafiyah. Hum yufarriquna baina ma'na istilah al-wajib wal fard. Juga ada lagi yang lain istilah yang membedakan antara dua istilah ini. Inda ba'd riwayah an Ahmad. Ada riwayat dari Ahmad, ya. Mereka membedakan antara al-fard wal wajib. Wal fard, ya, inda Ahmad fi riwayah, yakni ma sabata ila al-Qur'an al-Karim. Ma sabata min al-adillah al-Qur'an al-Karim. Amma al-wajib ma sabata bi sunnah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Atau saya ulangi lagi. Sebagian riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Saya ulang lagi, al-fard huwa ma sabata bidalil qat'i, as-subut. Al-Qur'an wa sunnah mutawatirah. Saya ulang ya. Kalau dari
Fard adalah ma sabata bi adillah al-Qur'an wa sunnah mutawatirah. Wal wajib indahum ma sabata bi dalil dhanni thubut, yani misal hadis ahad. Nah, wallahu a'lam shawab. Nun yang masyhur ini dari Hanafiyah, sehingga kita lebih condong apa jawabannya? Yang Hanafiyah. Sehingga nomor 32 jawabannya Hanafiyah. Masyhur. Adapun tadi ini hanya sebagian riwayat dari Imam Ahmad. Enggak dipastikan, ya. Nah, man yaqra' ba'dahu? Ana Ustaz. Nah, Raqam 33 fi'lul ibadati thaniyan fi waqtiha huwa alif al-ada, ba al-azimah, jim al-qada, dal al-i'adah, al-ijabah, dal al-i'adah. al-i'adah. Nah, ini masuk pembahasan ahkam wadha'i. Ya. Ahkam wadha'i ada banyak macamnya. Ini sihah, wal fasad, wal azimah, wal rukhsah, wal ada, wal qada, wal i'adah. Ini banyak keluar di soal Libya dari tahun ke tahun, ya. Pasti ini sering keluar. Kalau pembahasan apa? Ahkam wadha'i, macam-macamnya dan definisinya. Apa makna sihah? Ya. Dikatakan sah itu apa? Ma bariat bihi dhimmah wa saqata minhu talab. Ini sah. Gugur kewajiban dan tidak perlu diulang. Tidak perlu mengulangi, sudah cukup. Kalau al-fasad, ya, malam yadbar abi dhimmah wa lam yasqut bihi talab. Ya. Ibadah yang belum gugur kewajibannya dan belum sah. Harus diulang sampai sah. Ini tidak sah. Apa makna al-azimah? Azimah yakni bermakna sabatul hukum. Sabatul hukum wa adamu taghyirih. Hukum yang tetap dan tidak berubah. Tapi rukhsah adalah definisinya taghyirul hukmi ila suhulah bisababi 'udhrin. Apa tadi? Taghyirul hukmi ila suhulatin bisababi 'udhr. Perubahan hukum kepada yang lebih mudah karena ada udzur, namanya rukhsah. Kalau ada, apa definisi ada? Huwa fi'lul ibadah fi waqtiha al-muhaddad laha syar'an. Fi'lul ibadah fi waqtiha al-muhaddad laha syar'an. Mengerjakan ibadah pada waktunya sesuai syariat. Kalau qadha, apa makna qadha? Fi'lul ibadah kharija waqtiha al-muhaddad laha syar'an. Ini qadha. Misalnya seorang bangun subuh kesiangan karena ada udzur. Bangun jam 8 pagi, maka dia sholat qadha subuh jam 8 pagi di luar waktunya karena waktu subuh hanya sampai apa? Terbit matahari. Terus sampai terbit matahari. Dia sudah jam 8 sudah duha. Namun namanya qadha. Atau dia puasa wajib di luar Ramadan, juga qadha. Karena asalnya kan puasa Ramadan ketika bulan Ramadan. Nah, kemudian al-i'adah, apa yang ada? Yani fi'lul ibadah saniyan. Li khalalin, li khalal, ya, seorang mengulangi apa namanya? Suatu ibadah yang kedua kalinya karena ada kekurangan. Entah tidak sah karena tidak terpenuhi syarat, rukun atau yang wajib. Nah, jelas ya. Jawabannya berarti apa? Jawabannya? Dan i'adah. Ya ada, nah, sah. Wasil kira. Nah, Ustaz, jam-jam. Nah,
طيب. إتمام ركعات الصلاة في السفر الطويل المبيح للقصر من أمثلة: ألف الرخصة، باء الإعادة، جيم العزيمة، دال ليس مما ذكر. الجواب الجيم العزيمة. Lazimah. Menyempurnakan rakaat salat ketika safar yang panjang yang bolehkan qasar termasuk contoh azimah, yakni karena ketika asalnya kan salat itmam 4 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Ketika safar ada rukhsah, boleh mengerjakan 2 rakaat, rukhsah. Artinya taghyirul hukum ila suhula li sebabin atau li udhrin, udhur safar, ya kan? Namun dia mengerjakan tetap 4 rakaat. Dia sesuai dengan azimah, hukum asalnya. Dia mengerjakan sesuai hukum, tidak berubah. Jadi kan kita sebut definisinya sabatul hukmi wa adamu taghyiri. Kalau dia tetap 4 rakaat ketika safar, berarti dia sabatul hukum, hukumnya tetap dianggap 4 rakaat. Tetap dikerjakan 4 dan tidak mengubah menjadi 2. Nah, sah. Wasil kira. Man yaqra? Ustaz, Naam. raqam nomor 35. Ad-dalilul muttafaq alaihi mimma yali: alif al-ijma', ba al-istishab, jim syar'u man qablana, dal jami'u mimma dzukir. Al-jawab al-ijma'. Ijma', naam. Yang lengkap ada berapa yang lengkap? Adillah muttafaq alaihi. Muttafaq alaiha. 4. Ada 4. Pertama, naam, Al-Qur'an, was sunnah, ijma' wal qiyas. Ini adillah muttafaq alaiha. Disepakati oleh para ulama seluruhnya, kecuali Zahiriyah. Kalau Zahiriyah mereka mengingkari qiyas. Namun mereka tidak dianggap penyelesaiannya. Qiyas juga dalil. Adapun yang lainnya ini khilaf. Contoh istishab. Kemudian syar'u ma qablana, amal Madinah. Kemudian saddu dzara'i. Kemudian yang lainnya banyak. Apa makna istishab? Istishab itu apa? Ada yang tahu istishab? Istishab huwa al-hukm bithubuti amrin aw nafihi fi zaman al-madhi atau fi zaman al-hadir binaan ala thubutihi aw nafihi fi zaman al-madhi. Ini namanya istishab. Al-hukm bithubuti syai' fi zaman al-hadir binaan ala thubutihi fi zaman al-madhi. Ya, kembali kepada hukum sebelumnya. Ini maknanya ya, kalau secara ringkasnya istishab adalah kembali kepada hukum sebelumnya. Nah, hukum asal atau hukum sebelumnya. Contoh istishab, contoh macam-macam istishab. Contoh praktek macam-macam istishab. Pertama, istishab hukum al-ibahah al-asliyah di asya. Hukum asal, sesuatu itu mubah, boleh. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Ini istishab namanya. Istishab hukum al-ibahah al-asliyah lil asya. Yang tidak ada dalil yang mengharamkannya. Yani al-asal fil asya al-ibahah. Yang juga namanya apa? Istishab. Yang kedua, ada istishabul umum hatta yaridu al-mukhassis atau takhsis. Kita memakai dalil yang umum, memanakan atau menggunakan berhujjah dengan nas yang umum sampai ada nas yang mentakhsis, mengkhususkan. Ini juga istishab. Ketika ada nas yang umum, maka berlaku buat semuanya sesuai dengan makna keumumannya. Kita tidak boleh mengkhususkan
siapapun dari pengumuman nas. Kecuali jika ada nas khusus yang mentaksis, ya. Namanya istishabul umum. Hatta yarid nas al-mukhassis atau hatta yarid taksis. Atau yang lain istishabun nas hatta yarid an-nasakh, yakni pada asalnya itu nas Al-Quran dan Sunnah ini dipakai hujjah sampai kita yakin ada yang memansuhkan, ya. Istishabun nas hatta yarid an-nasakh, ya. Pada asalnya semua ayat hadis ini dipakai berhujjah sampai ada kejelasan kalau dimansuh hukumnya. Ya, ini dia contohnya gitu ya, paham ya? Ini istishab seperti itu, istishab. Hasil qiraah. Ustaz. Ma buri'at bihi dhimmah wa saqata bihi talab. Alif al-baqlan, ba al-ada, jim al-qada, dal as-sihah. Al-ijabah dal sihah. Nah, sihah. Suatu yang menggugurkan kewajiban dan tidak perlu mengulang, tidak perlu mengerjakannya lagi. Nah, ini sudah sah, sihah. Lawannya al-fasad al-butlan atau al-fasad. Nah, kalau tadi apa? Al-ada itu apa? Mana ada? Ibadah fi waqtiha al-muhaddad syar'an. Nah, kalau al-qada? Fi'lul ibadah kharija waqtiha al-muhaddad syar'an. Nah, di uzrin. Terus wasil qiraah. khisalu kafaratil yamin min amthilatil wajib al-muwassa'. Alif sahih, ba khata'. Al-jawab khata'. Sekarang kita perlu tahu dulu, ya, perlu tahu macam-macam wajib. Macam-macam apa? Wajib. Nah, tadi kita bahas kan masalah al-farq bainal wajib wal fard. Wal jumhur yarawna anna ma'na al-fard nafsil wajib. Tidak ada beda antara makna fard dan wajib. Ini sinonim, persamaan istilah. Al-Hanafiyah tadi membedakan antara fard dan wajib. Kalau fard mathabata bidalil qat'i, kalau wajib mathabata bidalil qat'i dhanni. Contoh fard itu sholat 5 waktu, kewajiban zakat, kewajiban puasa Ramadan, ini fardu. Kalau wajib puasa apa namanya? Sholat witir, ini wajib indal Hanafiyah. Kemudian aqsamul wajib. Al-wajib yang qasim ila idda aqsam. Idda aqsam, yakni بالنظر إلى atau باعتبار إلى اعتبارات مختلفة. أقسام الواجب باعتبار إلى الوقت, dilihat dari waktunya. Ada wajib namanya wajib yang muakkad, ada wajib yang muwassa'. Wajib muakkad huwa ma syara'ahu Allah Ta'ala fi waqtin muayyan la yasih illa fi waqtihi. Ya, apa yang Allah syariatkan dikerjakan pada waktunya tertentu, tidak sah dikerjakan di luar waktunya. Contoh apa? Salat, ini wajib muayyan atau muakkad, ya, wajib muakkad. Puasa Ramadan wajib muakkad, puasa, ya, salat. Adapun yang kedua wajib yang muwassa', kewajiban yang sifatnya luas, ya, tidak terbatas waktunya. Atau wajib mutlak, ada yang mengatakan wajib mutlak, yakni apa namanya? Wajib alladhi syara'a Allah Ta'ala lam yuqayyid biwaqtin. Kewajiban yang tidak Allah apa namanya?
batasi dengan waktu pengerjaannya. Contohnya apa? Membayar kafarah nazar, kafaratul yamin, membayar kafarah yamin, kafarah sumpah, terus dia langgar, kafarah nazar, terus dia langgar, ada kafarahnya. Atau misalkan apa yang lain? Qadha Ramadan juga bebas, ya. Tidak harus di bulan Sya'ban, harus di bulan Rajab, harus di bulan Syawal. Artinya qadha Ramadan artinya lapang. Bisa setahun setelah Ramadan. Kemudian yang kedua, ya, aqsamul wajib bin nazar ila al-mukallaf. Melihat kepada mukallaf, orang yang melaksanakannya, pelaku kewajiban tersebut. Ada wajib yang aini, ada wajib kifai. Atau yang masyhur, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ya. Fardu ain atau wajib ain ini contoh sholat, ya, puasa. Kalau fardu kifayah atau wajib kifai, contohnya apa? Urus jenazah, sholat jenazah, mengkafani jenazah, mandikan jenazah, mengubur jenazah, dan seterusnya. Secara mafhum. Yang lainnya, aqsamul wajib bi'tibar zatil fi'il. Dilihat dari zat perbuatan yang wajib ini, ada dua macam. Ada wajib mukhayyar, ada wajib murattab namanya. Wajib murattab yakni kewajiban yang sudah urut, tertentu. Urut. Contohnya apa? Wudu. Wajib murattab, harus urut dari masuk wajah, tangan, kaki, seterusnya. Salat juga urut. Berdiri, ruku, sujud, duduk, sujud, bangun dari sujud. Ada wajib yang mukhayyar, pilihan. Contoh apa? Kafarah al-yamin. Kafarah karena melanggar sumpah. Allah katakan, فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ. Kafarahnya it'am 10 orang miskin. Al-kiswatuhum atau memberikan mereka, atau tahrir raqabah. Ini namanya wajib mukhayyar. 6. Yang terakhir adalah namanya wajib dilihat dari miqdaru, al-wajib bin nazar atau bi'tibar miqdaruhu. Miqdari, ya. Wajib dilihat dari ketentuannya atau takarannya. Ada wajib yang muhaddad, ada wajib yang ghair muhaddad. Kalau wajib muhaddad, ya kewajiban yang huwa al-wajib alladhi qaddara lahu syara' miqdaran muhaddadan. Contoh, ada ketentuan zakat. Zakat fitrah berapa? So. Zakat mal berapa nisabnya? Ada ketentuannya. Ada wajib yang ghair muhaddad. Contoh, muddah i'linan fi shalah. Ya, tumanninah fi shalah. Ini kapan dikatakan tumanninah fi shalah? Berapa lama? Apakah disebutkan harus 5 menit, 10 menit, semenit sujudnya, atau baca doa apa berapa kali? Islam tidak, atau nas tidak merinci. Muddah atau itmi'nan fi shalah, fi sujud, atau fi ruku'. Ini tidak ada ketentuan khusus. Meskipun juga wajib, tapi syariat tidak mengatur detail. Ini ya. Jawabannya apa tadi? Sahih. Sahih. Jawabannya sahih. Karena waktunya muasa. Bayar kafarah ini kan bisa kapan aja. Artinya ketika dia mau apa namanya? Itu raqabah, atau dia mau apa lagi tadi? Mendapatkan 10 orang miskin, atau fidyah 10 orang miskin, waktunya bebas. Bukan mudayyak, ya. Bukan muakkad. Nah, wasil ke Rahman. Ma rawahu adadun katsirun tuhilu tawati'uhum 'alal kadhib huwa alif al-mutawatir, ba as-sahih, jim al-masyhur, dal al-alif wal jim. Al-ijabah alif al-mutawatir. 6. Ini bahasan apa? Mustalah hadis ya. Mustalah hadis. Sekarang al-khabar
Khabar dilihat dari apa? Taqsimul khabar binisbah liwusuli ilaina. Al-khabar yang qasim binisbah liwusuli ilaina ila qismain. Khabar dilihat dari apa? Sampainya kepada kita lewat berapa sanad, berapa jalur. Ada dua macam. Pertama, khabar yang mutawatir. Kepada kita itu jalannya sangat banyak. Banyak para perawi yang meriwayatkan. Yang kedua apa? Ahad. Apa mana mutawatir? Ya. Ini marwahu adadun kathirun tuhil adah tawadum al-kadhib. Ya. Hadis atau khabar yang diriwayatkan oleh banyak para perawi. Sejumlah para perawi yang banyak, yang mustahil secara kebiasaan mereka sepakat untuk berdusta. Karena perawinya perawi yang jujur, thiqah, juga hafalannya kuat. Nah mungkin semuanya berdusta. Artinya kalau ada khabar berita, misalnya dari dosen antum punya dosen di Libya, Syekh Fulan, Ustadz Fulan, semuanya mengatakan besok libur. Yang bilang banyak dosen, banyak ustadz yang ngajar Libya. Antum kira-kira percaya nggak? Percaya, karena mereka semuanya orang jujur, berilmu, thiqah di sisi antum. Khabarnya mutawatir, yang ngomong ada 10 orang, 15 orang, mutawatir. Tapi kalau ada khabar, tapi dari santri, dari siapa? Teman-teman yang suka bercanda, karena suka berdusta ucapannya, nggak dipercaya oleh yang lain. Terus mereka semuanya orang-orang ini, orang-orang yang suka berdusta, anak-anak nakal, kan, sering bolos, sering nyontek pas ujian. Mereka membuat berita, ternyata semua meriwayatkan besok libur. Atau percaya nggak? Nggak percaya, karena mereka semua bisa saja mereka bersepakat untuk berdusta, membuat apa? Gosip, membuat isu besok libur. Sehingga ini bukan mutawatir namanya. Meskipun yang meriwayatkan banyak, tapi kalau perawinya itu para orang-orang yang pendusta, orang-orang yang lemah hafalannya, orang-orang yang tidak serius dalam thalabul ilm, pemalas, maka nggak dianggap. Sehingga di sini syaratnya apa? Definisinya adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak para perawi yang mustahil secara kebiasaan mereka sepakat untuk berdusta. Syarat mutawatir ini ada 4. Yang antum tahu ya, faedah tambahan. Pertama, an yarwihi adadun katsir. Perawinya banyak, setiap tabaqah sanad. Sahabat ada yang perawinya ada 5, 10. Dari tabi'in ada 10 juga minimal. Tabi'in juga 10. Namanya mutawatir. Ada perawi yang banyak pada setiap tabaqah sanad. Nah, kemudian syarat yang lain tadi apa? Mereka mustahil berdusta. Kenapa? Karena mereka para perawi yang thiqah. Syarat yang lain, ayakun mustanaduhum al-his. Ketika mereka menyampaikan berita ini dengan sesuatu yang bisa dirasakan dengan mata indera. Contoh mengatakan kami mendengar, sami'na, atau ra'ayna, kami melihat, atau lamasta, kami merasakan, memegang. Ini bisa. Jadi bukan beritanya dari apa? Dari mimpi, igauan, mimpi. Maka bukan mutawatir, meskipun yang meriwayatkan banyak. Mutawatir jika apa? Jika dengan lafaz-lafaz yang lafaz sama, misalkan mustahil khabarim al-khis, bisa dirasakan dengan mata indera. Qala hadatsana atau ra'ayna, sami'tu, sami'na. Ini bisa. Paham ya? Jawabannya apa tadi? Jawabannya mutawatir. Sekarang apa definisi sahih? Ma huwa ta'rif sahih? Mattasala sanaduhu bi'adlin dhabit. Sahih bi'adlin tamamid dhabt. Tamid dhabt. Harus ada kait tam. Karena kalau hasan itu khafid dhabt ya, beda dikit. Sehingga
Sahih huwa mattasala sanadu binaqli adlin tamamid dhabat an mislihi ila muntahahu min ghairi syadz wala illah. Hadis atau khabar yang diriwayatkan oleh seorang yang adil dan sangat kuat hafalannya, sempurna hafalannya. Dari orang yang semisal, ya ini perawinya semuanya semisal itu. Perawi pertama sahabat sampai ke bawah terus, sampai penulis kitab, Sahih, sampai Abu Dawud atau sampai Imam Bukhari, semuanya perawinya an misli, semisal. Semuanya adalah perawi yang adil dan tamamud dhawat. Kemudian sampai akhir sanad, ila muntahahu, semuanya perawinya sama. Kemudian sanad yang lain tidak ada syad, juga bukan illah. Tidak ada illah yang qadhiyah, juga tidak bukan hadis yang syad. Ya. Ini sahih. Nah, kalau masyhur, ini apa hadis masyhur? Ya, ini hadis mutawatir terbagi menjadi berapa? Dua. Ada mutawatir lafzi, ada mutawatir ma'nawi. Lafzi ya ini matawatara lafzu wa ma'nahu. Ada yang mutawatir lafaz dan maknanya. Contoh, man kadzaba alaihi muta'ammidan falidhawa maq'adahu minan nar. Ini mutawatir lafaz dan maknanya. Tapi kalau mutawatir ma'nawi, contoh mutawatir hadis raf'ul yadain fi du'a. Angkatan ketika doa. Yang kedua adalah ahad. Ahad itu apa? Hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Yani ahad huwa ma lam yajma' syurut mutawatir. Nah, dan ahad dibagi menjadi berapa? Tiga. Masyhur. Tiga. Masyhur. Yang kedua apa lagi yang lain? Aziz dan Gharib. apa? Gharib. Nah, ini ya gambaran aja. Sehingga masyhur itu termasuk pembagian ahad ya, bukan mutawatir. Masyhur ini apa? Kalau secara istilah mustalah, marwahu salasah fa aktsar fi kulli tabaqah ma lam yablugh hadd tawatur. Perawi setiap tabaqah sana itu ada 3 atau lebih selama belum sampai derajat mutawatir. 3 atau lebih. Kalau aziz itu berapa? 2. 2 ya. Marwahu alla yaqilla ruwatuhu hanisnain fi jami' tabaqat sanad. Perawinya itu nggak boleh kurang dari 2. Harus 2. Nggak bisa kurang. Pada semua tingkatan sanad. Semua tabaqah sanad, baik tabaqah sahabat, tabaqah tabi'in sampai mu'allif al-kitab. Kalau gharib, yani huwa ma yanfaridu bi riwayati rawin wahid. Ini dhaif. Hadis gharib afan, bukan dhaif, itu gharib. Yani ma yanfaridu bi riwayati rawin wahid. Misalnya pada tabaqah sahabat 1 orang atau tabaqah tabi'in 1 orang meriwayatkan, namanya gharib. Meskipun tabaqah yang lain juga banyak perawi. Tapi ketika ada 1 tabaqah yang hanya 1 perawinya, maka dikatakan hadis gharib. Hadis gharib. 6. Jawabannya itu berarti apa? Tadi mutawatir. 6. 1 lagi terakhir. Wasil qiraah. Atau udah? Baca atau udah atau pertanyaan? Gimana admin? Mungkin ada yang mau bertanya. Mungkin lanjut 1, Ustaz. 1 ya. Nah.
Man yaqra? Yang belum Ustaz 39. Mukhalafatul thiqah liman huwa awthaq minhu hiya syudud. Nah, penyelisihan apa? Perawi thiqah kepada perawi yang lebih thiqah darinya. Namanya apa? Syudzud. Namanya syad gitu ya. Nah, setelah kita bahas sebelumnya tentang definisi apa? Hadis. Mata sholat sanadu binaklin dhabit apa? Binaklin adlin tamid dhabat an misli ila mudah min ghairi syadz wala illah. Di antara syaratnya adalah tidak boleh ada syad dan illah. Dan syad adalah apa? Mukhalafatul as-siqah liman huwa athaq minhu. Ketika ada perawi siqah, dia menyelisih yang lebih siqah darinya. Misalnya perawi yang apa? Adil, khafid dhabat. Menyelisih perawi yang apa? Adil, tamud dhabat. Maka berarti apa? Siapa yang diambil? Ketika ada dua riwayat, dua jalan riwayat. Yang satu perawinya dengan lafaz ini. Jalan yang lain dengan lafaz yang lain lagi. Yang milisi maknanya jalan yang pertama tadi. Ketika ada banyak riwayat atau contoh yang lain gini. Contoh yang apa namanya? Yang sering ulama contohkan hadis tahrik. Ya, Rasul ketika tasyahud itu wa asyara bi ismi sawabah. Yad'u biha yuharrikuha. Beliau isyarat dengan jari telunjuk. Yad'u biha, berdoa dengan jari telunjuk, isyarat ketika doa tahiyat akhir atau tahiyat awal, ketika tasyahud. Ada tambahan wa yuharrikuha. Beliau gerak-gerakan ketika tasyahud. Ketika doa tasyahud digerak-gerakan. Lafaz tambahan wa yuharrikuha ini tambahan dari perawi bernama Zaidah bin Qudamah. Dari Zaidah bin Qudamah. Dia perawi thiqah. Namun ada sekitar banyak perawi, sekitar 7 perawi atau 10 perawi yang lebih thiqah darinya, lebih hafidh, lebih mutqin hafalannya, Syu'bah bin Hajjaj, Sufyan ats-Tsauri dan yang lainnya, ya mereka ketika apa namanya tanpa tambahan yuharriku dalam riwayat hadis. Mereka ketika meriwayatkan hadis tanpa tambahan yuharrikuha, hanya itu biha. Sehingga sebagian ulama atau ulama Yaman Muqbil mengatakan ini riwayat yang syadz. Karena seorang perawi yang thiqah menyelisih yang lebih thiqah darinya, lebih kuat. Baik thiqah lebih thiqah hafalannya atau jumlahnya. Ya. Satu perawi menyelisih 10 perawi. Padahal gurunya sama. Ya. Ini syekhnya sama, gurunya sama, tapi satu perawi ini beda dengan perawi yang lain. Berarti kemungkinan apa? Salah kekeliruan hafalan dari siapa? Perawi yang syadz ini. Ya, bukan berarti kita menolak khabar dari perawi yang thiqah, tidak, tapi kemungkinan besar ketika ada satu perawi menyelisih perawi yang lain lebih thiqah, ini ada kesalahpahaman, ada kesalahan dari hafalan perawi yang syadz, yang khafid dhabat. Ya. Sehingga tidak sahih riwayatnya, namanya riwayat yang syadz. Riwayat yang syadz. Nah. Contoh yang lain. Contoh saya mengatakan gini. Saya kan guru ibaratnya, gurunya antum, syekh. Anggaplah masalah sanad ya. Saya mengatakan aqsamul wajib. Ada 2. Bi'tibar apa? Waqtiha. Ada 2 macam. Semuanya antum mendengar 2. Ada 1 di antara antum mengatakan ada 3. Gitu kan? Berarti ini syadz kalau istilah kita sekarang. Karena dia menyelisih kebanyakan murid yang mendengar. Semuanya bilang 2, ditambahkan jadi 3 pembagiannya dari dia sendiri. Meskipun dia perawi yang thiqah, dia jujur, ya, ikut mendengar dari saya, tapi dia kadang keliru. Kadang ngantuk atau karena salah tulis atau karena yang lain.
namanya syadz. Sehingga khabar itu ditolak, ya. Bukan hadis yang sahih. Jelas ini ya? Ini definisi syadz seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Wadih? Wadah. Nah. Sudah cukup ya sampai di sini. Insyaallah lebih detail kita bahas pada kelas berikutnya. Nah, hadza wallahu a'lam bishawab. Wa naktafi bihadzal qadar. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Nah. Nana Daime, Iskandar, gak masuk.